Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaifalukum ayyuhal ikhwah? Fa insyaallah nuwasil darsana fi hadhil fursah. Al-an nadkhul ila bab isim al-alah. Fa al-murad, jadi yang dimaksud dengan isim alat itu adalah ismun mustaq minas sulasi al-muta'addi lidalalah alal alah allati yatimu bihal fi'l. Maksudnya adalah isim yang diambil dari sulasi muta'addi, dari fi'il sulasi muta'addi, fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf dan muta'addi, ya, yang dia mempunyai objek. Lidalalah alal alah, yang menunjukkan sebuah alat, allati yatimu bihal fi'il, alat yang mana digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut atau fi'il tersebut. Contoh misalnya mis'ab, ya, al-mis'ad. Al-mis'ad itu kan dari fi'il so'ada, sulasi, maka mis'ad itu alat untuk so'ada, alat lis-su'ud, ya, alat untuk naik, mis'ad. Atau sekarang bisa kita artikan mis'ad itu dengan lift, ya, alat untuk naik. Atau contoh yang kedua al-miftah. Miftah itu kan dari fataha, ya, fataha, artinya al-miftah itu apa? Alat lil fathi, alat untuk membuka. Jadi itulah yang dimaksud dengan isim alat. Inilah dia al-mis'ad, al-miftah, ini namanya isim alat, isim yang diambil dari fi'il sulasi yang berarti atau yang bermakna alat untuk mengerjakan fi'il tersebut. Nah, adapun wazan, ya, untuk isim alat itu yang diambil dari fi'il sulasi muta'addi itu wazannya yang pertama wazan mif'al. Kan asalnya fi'il fa'ala. Maka untuk membuatnya menjadi wazan isim alat dirubah menjadi mif'al, ditambahin mim di awalnya, kemudian ditambahkan alif sebelum akhirnya. Ini wazan yang pertama. Jadi untuk isim alat itu ada beberapa wazan. Wazan yang pertama mif'al, tambahkan mim di awal dan alif sebelum akhir. Ya, contohnya misalnya di sini nasyaro. Kita ingin membuatnya menjadi isim alat, tambah mim di awalnya berbaris kasroh, kemudian tambahin alif sebelum akhir, maka menjadi minsyar. Fataha, tambahkan mim di awalnya berbaris kasroh, sebelum akhir alif, miftah. Kosa, tambahin mim di awal, alif sebelum akhir, miqyas. Alifnya berubah menjadi ya, ya. Kenapa? Karena nggak bisa kita tambahkan 2 alif, kan nggak mungkin. Maka alifnya dirubah ke asalnya, yaitu ya. Jadafa, tambahin mim di awalnya, sebelum akhirnya tambahin alif. Mijdaf, mijdaf. Jadafa itu kan mendayung, mijdaf berarti alat untuk mendayung. Nah, ini semua wazannya wazan mif'al. Kemudian ada wazan yang kedua yaitu mif'al, tanpa alif sebelum akhirnya. Contoh misalnya baroda, mibrod, koda, miqwat, nggak pakai alif sebelumnya. Dafa'a, midfa, syaroto, mishrot. Ini wazan yang kedua. Tinggal tambahkan mim aja berbaris kasroh di awalnya. Kemudian ada wazan yang ketiga, mif'alah. Tambahkan mim di awal dan tamar butoh di akhir. Contoh satoro menjadi mistoroh. Tambahkan mim di awal, tambahkan tamar butoh di akhir. La'iqah menjadi mil'aqoh. Nah, tambahkan mim di awal, tamar butoh di akhir. Toroko, mitrokoh. Berarti alat untuk toroko, untuk mengetuk, ya. Kawa itu kan menggosok, berarti alat untuk menggosok. Mikwah, tambahkan mim sama tamar butoh di akhir. Jadi wazan-wazannya itu ada 3. Tadi mif'al, mif'al, dan mif'alah. Nah, itu diambil dari fi'il sulasi muta'addi. Namun ada isim-isim alat itu yang sekarang, ya, yang sekarang itu dia wazannya juga ada fa'alah, ya, fa'alah. Contoh ghosala, isim alatnya ghosalah.
yaitu alat untuk mencuci, atau sekarang yang bisa kita artikan dengan mesin cuci. Salajah, alat untuk membuat es, atau yang kita artikan dengan kulkas. Syawayah, alat untuk memanggang, wazannya fa'alah. Nah, ini ada wazan baru ya, yaitu dengan merubahnya menjadi fa'alah. Kemudian ada juga fa'ilah, wazan juga fa'ilah. Seperti ini, saqo, saqiyah, alifnya dirubah menjadi ya. Ini kenapa? Karena kalau misalnya dia tetap alif saja, jadinya bacanya saqoh gitu ya. Maka alifnya dirubah ke asalnya menjadi iya. Jadi kalau ada huruf-huruf illah yang dia nggak bisa ditambahkan tambah huruf tambahan, maka kembalikan ke asalnya. Kemudian syahina, jadi syahinah, alat untuk memanas, alat pemanas gitu kan. Syahina kan artinya memanaskan. Hasibah, alat untuk berhitung. Nah, seperti itu. Hasabah ya. Kemudian fa'ul, ada juga wazannya wazan fa'ul. Contoh hasub. Nah, ini kan isim alat juga. Ini wazan-wazan tambahan. Pada asalnya 3 wazan tadi aja untuk membentuk isim alat, yaitu mif'al, dan mif'alah. Adapun ini hasub, ini kita harus banyak membaca komus. Soruh, jaruf, ini dengan banyak membaca komus. Adapun 3 wazan yang pertama tadi itu bisa kita bentuk. Misalnya tadi kataba, alat untuk menulis, miktab misalnya, itu kan, atau miktab atau miktabah, seperti itu. Namun cara atau kebanyakan penggunaannya harus bisa kita lihat dengan melihat komus atau mendengar perkataan orang Arab apa yang paling banyak digunakan. Contoh tadi misalnya alat untuk membuka, miftah. Pada asalnya bisa dipakai dengan wazan mif'al menjadi miftah atau miftahah. Tapi yang dipakai itu adalah wazan mif'alnya. Jadi itu yang dimaksud dengan isim alat. Isim alah, isim yang menunjukkan alat untuk mengerjakan fi'il tersebut. Dan wazan-wazannya yang 3 tadi, mif'al, dan mif'alah. Adapun yang 3 terakhir ini adalah wazan-wazan baru. Artinya dia tidak mengikuti kaidah sebelumnya sebenarnya, kaidah asal. Seperti fa'alah tadi ya, fa'alah, fa'aul, begitu juga dengan fa'ilah. Itu kaidah tambahan. Jadi inilah isim-isim alat. Kemudian ada juga isim-isim yang menunjukkan alat, namun dia tidak mengandung wazan-wazan yang telah kita jelaskan tadi. Contohnya nih kodum, faksun. Faksun itu kan kapak artinya. Sikin, kolam, alat untuk menulis, kolamun, kan nggak ada wazan mif'al, mif'alah, nggak masuk ke wazan dia. Ada beberapa isim yang memang menunjukkan alat masmu'ah. Masmu'ah itu artinya apa? Dia nggak mengikuti kaidah, dia hanya diambil dari perkataan atau yang kita dengar dari perkataan orang-orang Arab, seperti itu. Saifun kan nggak ada wazan, nggak masuk wazan yang kita sebutkan, namun dia menunjukkan alat, Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Syukran ala husni ihtimamikum wastimaikum, jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.